Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun kita berada, yang ada di tempat ini juga yang ada di rumah. Kita akan beribadah hari ini. Mari siapkan hati kita. Saya ajak semuanya untuk berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini yang Kau jadikan dalam kehidupan setiap kami. Kami mau menikmati kasih-Mu dan nikmati kami juga Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, biar apa yang kami kerjakan hari ini itu boleh menyenangkan hati-Mu saja Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Dia adalah Bapa yang setia. Dia ada di dalam kehidupan kita di setiap musim hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat
Yesus. Roh penolong itu Tuhan, roh yang memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami manusia, itu tetap ada di dalam hidup kami Tuhan. Itu tetap ada dalam pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarku menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Katakan yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari sidang jemaat Tuhan, saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarku menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarku menyembahmu. Di altarku menyembahmu. Di altarku menyembahmu. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Ada gerakan roh Allah di tempat ini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di
Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Serukan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, barat dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Dia adalah pribadi kepercayaan atas. Dia telah diberikan mahkota atas kemenangan yang melawan maut. Kau diberikan mahkota perintah kebenaran. Kau diberikan mahkota cipta dengan firman-Mu. Kau punya kuasa dan kemuliaan.
Engkau Yesus Tuhan yang disembah di tempat ini. Hanya Engkau Yesus Tuhan yang kami tinggikan, yang kami muliakan, yang kami puja. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan hatimu disenangkan dengan pujian kami. Ini kami setiap umat-Mu, kami datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kami rindu firman-Mu, kami membutuhkan Engkau Tuhan, kami membutuhkan tuntunan Tuhan, jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kami. Ini kami, ini hati kami mau terbuka di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampaikan isi hatimu, apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi isi hatimu buat setiap kami umat-Mu. Kami rindu Tuhan, kami menjadi pelaku firman, kami rindu Tuhan, kami keluar dari tempat ini, kami mendapatkan pesan Tuhan. Apa yang harus kami kerjakan hari-hari ini. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita ada semua hanya karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan sudah siapkan ya berkat yang terbaik buat setiap kita yang datang pagi hari ini. Secara khusus buat setiap kita yang hatinya terbuka, saudara ya. Yang hatinya itu haus dan lapar akan Tuhan. Tuhan akan menyatakan pesan Tuhan secara khusus buat setiap kita. Kita ada di bulan Oktober ya. Di bulan ini saudara dari pusat BPH GBI Pusat menetapkan bulan Oktober ini menjadi bulan misi. Ya, bulan misi itu di mana di bulan Oktober itu khotbah-khotbah yang disampaikan dari mimbar ini adalah khotbah-khotbah tentang amanat agung ya, tentang pemenangan jiwa, tentang penjangkauan jiwa. Oleh karena itu kita mau terus mendengar pesan Tuhan yang penting ini sebab ini adalah amanat agung ya, ini adalah pesan terakhir sebelum Tuhan Yesus itu naik ke surga. Apa yang menjadi pesannya? Yaitu pergilah. Ya, kita disuruh pergi menjadikan segala bangsa itu murid Tuhan. Saudara ya, setiap hari Jumat kami para full timer kalau tidak ada halangan, saudara kami punya jadwal doa keliling ya, doa keliling ke tempat-tempat di sekitar daerah Jatibarang ini. Kemarin Jumat kami pergi ke satu tempat yang cukup jauh ya, cukup jauh. Masih wilayah Brebes saudara. Ternyata wilayah Brebes ini cukup luas ya kalau kita jelajahi, masuk-masuk ke desa-desanya, ke kecamatan-kecamatannya begitu banyak ya. Kami menjelajah ke sana, ada satu tempat yang Tuhan taruh di hati saya untuk didoakan. Waktu kami ke sana saudara ya, saya melewati begitu banyak orang. Saya melewati begitu banyak anak-anak sekolah karena sudah mulai masuk sekolah, mereka itu sedang pulang, saudara ya, sedang pulang dari sekolahnya. Saya melewati mereka, saudara, melewati pasar-pasar ya. Lalu ada satu pertanyaan di hati saya, apakah mereka ini sudah pernah mendengar tentang Yesus? Kata Yesus itu loh, kata Yesus sudah pernah dengar belum? Kalau mungkin mendengar kata agama Kristen atau kata gereja mungkin sudah pernah ya, karena kalau kita sekolah, di sekolah itu diajarin kan ya, ada 5 agama dulu ya, 5 agama di Indonesia, terus tempat ibadahnya apa, gereja. Tapi kalau tentang nama Yesus, saya berpikir begitu banyak orang ini yang saya lewati di jalan-jalan ini, saudara, yang cukup jauh kami menjelajah. Begitu banyak saya melewati anak-anak kecil, anak-anak sekolah, ibu-ibu, ya sudah pernah dengar belum sekali seumur hidup mereka tentang Yesus, ya nama Yesus. Sudah ada belum orang yang datang kepada mereka dan berkata, Tuhan Yesus mengasihi kamu, Tuhan Yesus mati buat kamu, Tuhan Yesus mau menyelamatkan hidupmu. Sudah pernah ada yang memperkenalkan nama Yesus belum? Saya tidak berbicara saudara harus bawa mereka ke gereja, tapi justru kita gereja, kita yang melangkah keluar. Amin saudara. Ya, kita tidak membawa agama Kristen, kita tidak membawa gereja GBI, tidak. Tapi kita sebagai gereja, kita yang melangkah keluar, kita yang datang kepada mereka. Gereja harus bergerak keluar.
Karena nggak mungkin kita bawa mereka semua, ayo berbondong-bondong masuk ke gedung gereja GBI Duta Kerajaan. Tapi kita yang harus keluar. Firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 9-14 dikatakan, ya barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka berseru kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Betul saudara? Bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka nggak percaya? Gimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak pernah mendengar? Dan bagaimana mereka mendengar kalau nggak ada yang memberitakan? Memberitakan, menyebut nama Yesus saja saudara. Ya, lalu dikatakan ayat selanjutnya, sungguh alangkah indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sampai dikatakan, oh sungguh indah kedatangan kita yang membawa kabar baik, yaitu membawa berita tentang Yesus. Kenapa? Karena Yesus satu-satunya jawaban dalam segala masalah hidup manusia. Amin. Kalau kita datang membawa pribadi Yesus, kita sedang datang membawa jawaban dalam kehidupan mereka, saudara. Karena itu dikatakan, sungguh indah kedatangan kita, karena kita datang bawa jawaban. Ya, banyak orang di luar sana sedang mencari-cari. Ya, mereka sedang menanti-nantikan. Begitu banyak masalah hidup mereka, begitu banyak hal yang mereka sedang hadapi. Dan mereka nggak tahu solusinya apa, mereka tidak tahu jawabannya apa. Dan kita punya jawabannya saudara, amin. Segala masalah manusia yang ada di muka bumi ini jawabannya cuma satu, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ya, masalah terbesar manusia adalah dosa saudara. Dan Tuhan Yesus sendiri yang turun ke dunia untuk menyelesaikan masalah itu. Apapun masalahnya, Yesuslah jawabannya, amin saudara. Kalau saudara suka tema ya, saya berikan judul Yesus Jawaban. Ini yang terus Tuhan taruh di hati saya beberapa hari ini ketika saya berdoa ya. Yesus itu jawaban dari segala masalah kehidupan kita, apapun masalah saudara. Saudara bisa sebutkan ya di dalam kebutuhan jasmani, rohani, kebutuhan jiwa saudara, mental saudara, ya semua. Apa yang sedang saudara alami, masalah saudara, itu hanya Yesus jawabannya. Kita akan belajar pagi hari ini dari satu peristiwa, satu kisah. Di dalam Yohanes pasal yang keempat. Itu adalah peristiwa, saudara bisa buka Alkitab saudara, karena saya tidak menulis semua ayat di depan karena panjang saudara ya, begitu panjang. Nanti saudara pelan-pelan saudara ikuti, saya akan membahas sedikit demi sedikit. Di dalam Yohanes 4 ini diceritakan kisah tentang perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria. Ya, dengan perempuan Samaria. Kalau kita baca saudara, kita akan coba lihat bersama-sama mulai ayat yang ketiga ya, mulai ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus ya, kita garis bawah, ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab, dikasih keterangan di situ ya, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus, " Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah
Dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum? Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Sampai di sini dulu saudara. Tadi firman Tuhan mencatat Yesus melakukan perjalanan mau kembali ke Galilea. Dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Yesus punya agenda khusus. Yesus dengan sengaja, saudara, ia harus berjumpa dengan perempuan ini. Yesus peduli, Yesus mengerti apa yang sedang dibutuhkan oleh perempuan ini. Yesus punya hati untuk mencari yang terhilang. Dia punya agenda, bahkan untuk satu orang dikatakan, aku harus melewati Samaria. Dikatakan dia berjalan di tengah hari jam 12 siang ya, dalam keadaan yang letih. Saudara, dikatakan itu ya, dia letih sampai dia ketemu dengan perempuan ini dan minta minum, saudara. Ya, kisah dari perempuan ini, saudara, kalau kita belajar, mungkin saudara sudah pernah mendengar juga. Ya, memiliki latar belakang yang kurang baik, saudara. Nanti kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, dia punya 5 suami dan yang sekarang ada bersama dengan dia itu bukan suaminya. Ya, maka itu perempuan ini datang menimba air itu pukul 12 siang. Itu waktu yang jarang dipakai oleh wanita pada zaman itu untuk menimba air. Saudara ya, di hari tengah bolong. Kenapa? Karena dia sedang menghindari banyak orang. Ya mungkin dia ini minder, saudara. Dia tidak berani bertemu dengan banyak orang. Dia merasa tertuduh, dia merasa terintimidasi. Dia merasa banyak orang sedang membicarakan dia. Banyak orang menolak dia karena latar belakangnya. Dia memilih, dia memutuskan untuk dia pergi menimba air ini pukul 12 siang dan sendirian, saudara. Karena biasanya pada waktu itu mereka itu melakukannya secara berkelompok dengan teman-temannya. Ya, mungkin saja wanita ini dikucilkan, saudara ya. Dikucilkan karena pasti orang-orang di kota itu tahu siapa dia, tahu reputasinya, tahu latar belakangnya, tahu cerita hidupnya. Nah, saudara tahu, waktu itu dia berjumpa dengan Yesus. Waktu dia berjumpa dengan Yesus, Tuhan Yesus ngajak dia ngobrol, saudara. Ya, aku minta minum. Tuhan Yesus ini tahu ya bagaimana cara membuka pembicaraan. Saudara ya, karena ini sedang ambil air, maka Tuhan Yesus ngomong, aku minta minum. Lalu perempuan ini, dia seperti kaget, ya dia nggak percaya loh. Siapa kamu? Ya siapa kamu? Ya apa nggak salah? Masa kamu ini orang Yahudi, kamu ini minta minum kepada saya perempuan Samaria? Karena pada zaman itu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ada sebuah gap ya, mereka itu bermusuhan, saudara. Mereka tidak saling bertegur sapa. Perempuan Samaria ini dia nggak percaya ada laki-laki Yahudi ini yang mau bicara dengan dia. Kenapa saudara? Karena perempuan ini tidak tahu ya, perempuan ini tidak mengenal siapa yang bicara dengan dia. Karena itu di ayat selanjutnya saya tulis di depan ini di versi Firman Allah yang hidup. Ya, dikatakan di sini bahwa kalau engkau itu tahu, kalau engkau tahu. Waktu perempuan ini ngomong, masa sih nggak salah kamu itu ngomong sama saya? Ya kan kita bermusuhan gitu ya, kan kita nggak saling bicara, siapa kamu? Lalu saudara tahu hati Tuhan ya, mungkin dengan sedih Tuhan ini bicara, seandainya kamu tahu siapa aku. Ya seandainya kamu itu tahu tentang kasih karunia Allah. Seandainya kamu tahu betapa indahnya anugerah Allah bagimu. Oh kamu gak tahu yang bicara dengan kamu ini siapa. Seandainya kamu tahu. Ya ada kerinduan di hati Tuhan. Waktu perempuan ini ngomong seperti itu. Ya
Perempuan ini tidak mengenal siapa Yesus. Perempuan ini tidak mengerti bahwa Yesus itu mengasihi semua orang. Amin, saudara. Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, golongan, saudara. Tapi perempuan ini tidak mengenal, maka itu dia tidak percaya. Dia meragukan, Tuhan, masa sih kamu mau? Dia berpikir semua orang Yahudi itu sama, nggak mau bergaul dengan orang Samaria. Maka Tuhan ngomong, seandainya ya kamu itu tahu. Ya, itu hati Tuhan. Tuhan rindu kita itu mengenal Tuhan secara pribadi supaya kita bisa percaya kepadanya, supaya kita bisa mengalami semua yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kalau kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi, kita nggak bisa percaya penuh siapa Tuhan, dan kita tidak bisa mengalami semua janji Tuhan, semua kasih kuasanya dalam kehidupan kita. Saya punya ponakan, saudara, ya, perempuan dan laki-laki, Caca dan Jojo namanya. Ya, mereka ini mengenal saya, dekat sekali dengan saya dari kecil. Mereka panggil saya Mamanga, ya, seperti mamanya sendiri. Dari kecil dekat sekali dengan saya. Mereka itu mengenal saya. Mereka tahu bahwa mamanganya ini sayang sama mereka. Saudara, karena dia ini mengenal, dia ini percaya, dia ini bisa minta apapun kepada saya. Waktu mungkin sebulan 2 bulan yang lalu, ya, kami suka video call. Lalu dia ingatkan saya, Mamanga, kemarin Januari itu aku ulang tahun, Mamanga belum kasih aku hadiah loh. Ya, dia nagih, saudara, ya. Aku sama Jojo kebetulan itu Januari ulang tahunnya. Mamanga belum kasih aku hadiah loh. Ya, Mamanga sekarang aku minta gitu. Dia minta, dia tuh langsung dengan berani. Karena apa? Sudah kenal, ya, sudah kenal, sudah tahu nih mamanganya ini sayang sama dia. Langsung, saudara, saya dikirimi gambar mainan. Ya, gambar mainan lengkap dengan alamat Shopee-nya, toko Shopee-nya di mana, dia langsung kirim lengkap dengan harganya. Ya, saya ketawa lihat betapa dia itu begitu pede, ya, begitu pede, begitu seyakinnya itu pada saya, begitu percayanya itu kepada saya. Kenapa? Karena mereka mengenal saya, mereka tahu siapa mamanganya ini. Ya, akhirnya saudara, saya membelikan itu kepada mereka berdua. Ya, seyakin itu mereka itu kepada saya karena pengenalan. Maka itu di Yohanes 4 ini dikatakan, saudara, kita kembali di terjemahan yang baru. Kalau kita ini, sebentar, di Yohanes 4 ya. Ayat yang ke-10 ya. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya apa? Engkau telah meminta kepadanya. Pasti kita ini akan minta, ya, pasti kita itu akan minta air hidup itu, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yang pertama, saudara, mari terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab Yesuslah satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengenal pribadinya secara utuh, saudara, kita sendiri yang rugi, saudara. Ya, kita ini memiliki Yesus yang memiliki semua jawabannya, tapi karena kita ini tidak mengenal, maka kita tidak mengalami dan kita tidak mendapatkan semua yang sebenarnya Tuhan telah sediakan dalam kehidupan kita. Misalnya saya mengenal pribadi Pak Oscar ini, ya. Pribadi Pak Oscar yang suka menolong. Saya mengenal pribadinya yang suka menolong. Maka saya tidak akan pernah ragu-ragu untuk minta tolong kepada Pak Oscar, betul? Karena apa? Kita mengenal kan, kita kenal. Oh, saya kalau mau minta tolong pasti ditolong, betul ya? Karena kita mengenal
pribadinya, salah satu karakternya itu suka menolong, maka kita akan mengalami pertolongannya. Kalau kita nggak tahu, saudara, kita nggak tahu pribadinya, kita nggak kenal, kita jauh, kita juga akan ragu-ragu untuk datang, untuk kita minta tolong, karena kita nggak kenal karakternya, sifatnya yang memang suka menolong. Tapi kalau kita kenal, oh Pak Oscar ini suka menolong, maka saya nggak akan ragu-ragu untuk datang. Pak minta tolong ya, pinjam mobilnya ya. Kemarin dipinjami mobil untuk pergi survei KKSKJ. Kenapa? Karena mengenal karakter, maka kita bisa percaya dan kita bisa mengalami itu. Kalau kita ini meragukan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, maka kita tidak akan mengalami kasih-Nya itu nyata dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita ragu. Tuhan mengasihi saya enggak ya? Tuhan mengasihi saya enggak ya? Kalau kita ini meragukan kuasa-Nya, kita enggak percaya akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Dia bekerja dalam hidup kita, maka kita tidak akan mengalami kuasa-Nya itu bekerja nyata dalam hidup kita. Sebab kita ragu, kita enggak percaya, maka itu kita tidak mengalami. Karena itu pagi hari ini Yesus rindu, Tuhan rindu, ini hati Tuhan kepada kita semua. Bukan cuma kepada perempuan Samaria ini. Tuhan ngomong kepada kita, seandainya ya kamu itu tahu, seandainya kamu itu mengenal sesungguhnya siapa aku ini. Ya, bagaimana karakterku, bagaimana pribadiku. Maka kamu akan mengalami semua kepenuhan Kristus, semua yang Tuhan telah sediakan dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami itu, saudara. Maka itu mari menjadi umat Tuhan yang selalu punya hati yang seperti ini, saudara. Selalu pengen punya hati yang haus dan lapar untuk kenal Tuhan. Ya, jangan berhenti, jangan puas, jangan cuma mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang baik, yang memberikan aku makan, minum, pakai. Udah pengenalan kita udah cukup sampai di situ. Tapi saudara tidak pernah mengalami bagaimana Tuhan itu menjadi harta yang paling indah, yang terbaik, kekasih jiwamu yang paling mengasihi kamu, yang sangat sayang kepada kita, yang selalu ada, sahabat yang terbaik. Semua karakter dan pribadinya, saudara. Tuhan mau kita bertumbuh, kita terus mengenal. Semakin banyak bergaul, semakin kita mengenal seseorang. Betul saudara ya, dari jauh dulu saudara cuma tahu, oh orang ini kelihatannya pendiam. Ya, tapi lama-lama kita kenal, kita bergaul, oh ternyata banyak ngomong juga ya, banyak mau ngobrol juga. Kita dekat lagi, oh ternyata orangnya murah hati, oh ternyata orangnya perhatian, ternyata orangnya itu care sama orang. Semakin kita mengenal, semakin kita percaya, semakin kita juga mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Mari kenal Tuhan, mari alami Tuhan dalam kehidupan kita. Lanjut saudara, di ayat selanjutnya dikatakan ya, ayat yang ke-11. Perempuan ini belum mengerti ya, dia masih belum ngerti, dia ngomong, Tuhan engkau itu enggak punya timba. Memang perempuan ini bawa timba, tapi karena permusuhan antara orang Yahudi dan orang Samaria, mereka tuh nggak boleh saling pakai barang itu bersamaan. Ya, kalau sudah piringnya dipakai orang Samaria, walaupun udah dicuci berapa kali, nggak boleh dipakai orang Yahudi. Jadi timba yang dipakai orang Samaria juga nggak boleh dipakai oleh Tuhan Yesus. Maka dia ngomong, Tuhan, ya, kok kamu mau kasih aku air? Kamu nggak punya timba loh. Ya, kamu nggak bawa timba. Ya, terus dia ngomong, dan sumur ini amat dalam, lihat ini amat dalam, itu mustahil gitu ya. Itu nggak mungkin, kamu nggak mungkin bisa memberikan aku air. Ini karena apa? Tidak mengenal tadi, maka tidak percaya. Dia belum mengerti, dia belum mengenal siapa yang bicara dengan dia. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Ayat 12. Adakah engkau lebih besar? Masa sih kamu tuh lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Dia masih meragukan, ya karena apa tadi? Belum kenal, saudara, belum ngerti ini siapa yang bicara dengan dia. Masa kamu tuh lebih hebat dari bapak kami Yakub? Masa kamu lebih besar dari bapak kami Yakub?
Mana nggak mungkin kamu tuh bisa berikan aku air. Sumurnya dalam, kamu nggak bawa timba. Tapi lihat saudara, Tuhan menjawab. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus tidak menanggapi dan tidak meresponi ketidakpercayaan perempuan ini. Seringkali kita gitu saudara ya. Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada kita, kita masih gak percaya. Masa sih Tuhan? Masa sih kamu tuh bisa tolong saya, kamu bisa berikan apa yang saya butuhkan. Masa sih Tuhan? Kita tuh ragukan Tuhan saudara. Ya kita ragukan kasih-Nya, kita nggak percaya, kita bersungut-sungut, kita mengeluh, kita memikirkan jalan kita sendiri. Perempuan ini mikir dengan pikirannya, sumur ini dalam, dia gak bawa timba. Masa sih bisa kasih saya air? Seringkali kita mikir dengan cara kita, dengan logika pikiran manusia, saudara. Kita nggak kenal siapa Tuhan yang kita sembah, yang kita layani, yang kepadanya kita berikan hidup kita. Kita nggak ngerti, kita nggak kenal. Maka itu perempuan ini, saudara, ya Tuhan Yesus dengan sabar. Ya, Tuhan itu sabar, meskipun dia nggak percaya. Terus sedikit dalam tanda kutip, sedikit merendahkan, betul ya, sedikit merendahkan. Masa sih kamu lebih besar? Masa sih Tuhan kamu bisa sedikit menyepelekan, meremehkan Tuhan. Tapi Tuhan itu dengan sabar. Ya Tuhan terus mengajar perempuan ini. Tuhan terus menyatakan dirinya kepada perempuan ini. Tuhan ngomong nih, tak kasih tahu ya. Kalau kamu minum air ini, ya pasti kamu tuh haus lagi. Pasti kamu itu akan haus. Memang kenapa ini air sumur ini dipakai dalam cerita ini saudara. Memang air itu jadi kebutuhan hidup manusia, betul. Orang bisa kalau nggak makan, kalau nggak minum itu nggak bisa saudara. Bisa kalau nggak makan, tapi kalau nggak minum nggak bisa. Lama-lama dia akan mati. Tumbuhan nggak disiram, air juga dia akan mati. Tapi Tuhan ngomong ada yang lebih penting. Air memang itu bisa memberikan kamu kehidupan, tapi cuma kehidupan jasmani yang sementara. Kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Tuhan ngomong, walaupun perempuan ini masih belum percaya, Tuhan ngomong. Tuhan menawarkan jawaban. Ya, Tuhan itu tahu apa yang sedang dialami oleh wanita ini. Saudara, saya mau berkata pagi hari ini, Tuhan paling tahu dan paling mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin, saudara. Sekalipun kita sendiri tidak tahu, Tuhan itu lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita sendiri, saudara. Amin. Berapa banyak orang sekarang sedang bingung, galau karena dia tidak mengenal dirinya sendiri. Nggak ngerti kok ditanya, kamu kenapa? Nggak ngerti, aku sedih aja, aku galau aja. Ya dia nggak ngerti kenapa dia bisa seperti itu. Kesehatan mentalnya mungkin terganggu, saudara ya. Banyak orang tidak mengenal dirinya, banyak orang nggak tahu sebenarnya dia ini butuh apa, gitu. Apa yang dia butuhkan, banyak orang nggak tahu. Tapi Tuhan itu tahu. Tuhan itu paling mengerti sebenarnya apa yang kita butuhkan. Dan dia ahlinya, dia sumbernya untuk memenuhi dan melimpahkan apa yang menjadi kebutuhan kita, saudara, amin. Lebih dari kebutuhan jasmani, Tuhan itu tahu kita membutuhkan pribadinya. Juru selamat itu sendiri yang memberikan kita kepuasan, yang memberikan kita kehidupan yang kekal, saudara. Bukan hanya urusan jasmani, makan, minum, pakai di dunia ini. Tuhan tahu kita membutuhkan pribadinya. Tuhan ngomong kepada perempuan ini, kalau kamu tuh minum air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Tuhan tahu perempuan ini sedang hampa hatinya, ya, sedang hampa, sedang
kosong jiwanya, sedang mencari-cari. Ya, itu terlihat dari kehidupan pribadinya, saudara. Dia sedang mencari kebahagiaan. Siapa yang bisa membahagiakan saya? Siapa yang bisa memuaskan saya? Saudara, saya mau berkata, pasangan kita, suami atau istri kita, tidak bisa menjadi penentu kebahagiaan kita. Betul, saudara? Sebaik apapun pasanganmu, jangan menggantungkan kebahagiaan kita dari pasangan kita, tapi dari Tuhan yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Perempuan ini terus mencari ya kebahagiaannya, mencari kepuasannya. Dia mencari yang terbaik. Kalau yang terbaik itu mengecewakan, dia tinggalkan. Dia cari lagi yang terbaik lagi. Ya, kita itu bisa puas kalau kita sudah mendapatkan yang terbaik dari yang terbaik. Baru kita puas. Itu manusia, saudara, betul ya. Kalau kita suka buah durian, kita nggak akan puas sampai kita itu menemukan yang paling enak, yang paling besar, yang dagingnya itu tebel, saudara ya. Kita mencari yang terbaik. Kalau sudah dapat yang terbaik, kita itu puas, saudara. Nah, kita itu punya Yesus. Hanya Yesus yang bisa memuaskan, yang memberikan kepuasan. Kenapa? Sebab Yesus itu yang terbaik dari semua yang terbaik. Amin, saudara. Tidak ada yang lebih baik lagi. Sudah paling pol, saudara. Kasihnya itu sempurna dalam hidup kita. Tidak ada orang yang sangat mengasihi kita selain Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada orang yang paling memperhatikan kita, yang paling sayang kepada kita, selain pribadi Tuhan Yesus sendiri. Karena itu Tuhan ngomong, kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu gak akan haus lagi, kamu akan puas. Ya, Yesus itu cukup bagi kita, saudara. Amin. Yesus itu cukup bagi kita. Kadang-kala kenapa dalam rumah tangga banyak pertengkaran? Karena saling menuntut, saudara ya. Istri menuntut suami, kamu gak sayang lagi sama aku, kamu suka marah sama saya. Ya, kamu gak memenuhi kebutuhan saya, menuntut, saudara. Semua saling menuntut. Maka itu terjadi pertengkaran. Yang merasa tidak puas, lupa bahwa sumber kepuasan kita, kebahagiaan kita itu dari Tuhan. Orang tua menuntut anaknya, ya, menjadi sumber kebahagiaan. Ingat ya, besok kalau besar, ingat mama sama papa menggantungkan kebahagiaan kita itu dari anak-anak kita, saudara. Ya, itu salah, saudara. Saudara akan kecewa. Ya, gantungkan seluruh pengharapan kita, sumber kebahagiaan kita, kepuasan kita itu dari pribadi Tuhan sendiri. Saudara mungkin berkata, tapi kok aku nggak ngalami ya, aku sudah ibadah loh. Tapi kok aku nggak mengalami kepuasan dari Tuhan? Berarti saudara belum mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, kenal Tuhan, alami Tuhan, saudara. Itu yang kedua. Yang pertama kita mengenal Tuhan, yang kedua kita harus mengalami. Kita harus minum air itu. Air hidup itu adalah pribadinya sendiri, yaitu rohnya yang akan diberikan berdiam di dalam kita. Ya, Roh Kudus yang diberikan di dalam kita itu merupakan air hidup. Bahkan dikatakan diberikan kepada kita dan akan menjadi apa? Mata air. Ya, menjadi mata air, kita nggak akan pernah kering, saudara. Kita nggak akan pernah kehabisan. Sebab sumber itu sendiri yang ada di dalam kita. Justru kita akan mengalirkan itu kepada banyak orang. Ingat khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Ya, kita ditakdirkan, kita ditentukan oleh Tuhan untuk kita menjadi saluran air. Karena ada mata air, yaitu pribadinya, rohnya itu di dalam kita, saudara. Ya, sumber itu ada di dalam kita, maka itu kita tidak akan pernah kehabisan, nggak akan pernah kekeringan. Kalau kita benar-benar sadar dan percaya dan mengalami pribadinya itu di dalam kehidupan kita. Lanjut, saudara, ayat yang ke-18 dikatakan, perempuan ini masih belum mengerti juga. Ya, masih belum mengerti juga maksudnya Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi
ke sini untuk menimba air. Perempuan ini masih mikir, yang diberikan, yang ditawarkan Tuhan Yesus adalah air sumur. Maka itu ngomong, ya udah Tuhan, sekarang kasih aku air itu supaya aku nggak haus lagi dan aku nggak usah kesini lagi. Berarti dia masih mikir itu air sumur itu. Ya, dia belum mengerti bahwa Yesus sedang menawarkan jawaban yang sesungguhnya apa yang dia butuhkan. Bukan air sumur itu, tapi air hidup. Maka itu akhirnya ya Tuhan itu ngomong. Tuhan menyatakan pribadinya, Tuhan menyatakan kebenarannya. Kata Yesus kepadanya, pergi. Dah Tuhan sudah nggak banyak ngomong lagi soal air, saudara ya. Tuhan ngomong, pergilah, panggillah suamimu dan datang. Sekarang pergi, panggil suamimu dan datang ke sini. Lalu perempuan itu ngomong, aku nggak punya suami. Kata Yesus, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nah ini ya baru wanita ini mengakui, memberikan pernyataan, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Saya nggak akan bahas ayat selanjutnya, nanti saya akan bahas lagi di ayat-ayat yang terakhir. Ya, akhirnya wanita ini baru mengerti dia sedang berhadapan dengan siapa. Sebab Yesus mengatakan kebenaran yang sesungguhnya. Yang selama ini mungkin orang lain tidak tahu, saudara. Ya, dia tidak pernah mengenal ini siapa orang ini yang bicara, tapi orang ini bisa menyatakan kebenaran itu. Wanita ini merasakan, aku menemukan jawabannya, aku menemukan kebenarannya. Oh, aku sekarang baru tahu, baru nyata sekarang bahwa engkau seorang nabi. Kalau di ayat yang ke-25, saudara, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, apa? Akulah dia. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ternyata perempuan ini pernah mendengar tentang Mesias. Ya, dia berkata, aku tahu bahwa Mesias itu akan datang. Dia pernah mendengar tentang Mesias, dia pernah mendengar tentang Kristus. Dan dia sekarang mengalami sendiri, saudara, berjumpa dengan Yesus. Yesus berkata, akulah dia. Yang kamu tahu itu, akulah dia. Akulah yang sedang menyatakan kebenaran itu kepadamu. Akulah yang sedang membawakan jawaban dari semua hal yang kamu butuhkan. Akulah dia. Saudara, ketika perempuan ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Perempuan ini dipakai oleh Tuhan. Ayat yang ke-28 dikatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Ya, dia tinggalkan tadi perlengkapannya untuk mengambil air. Lalu dia pergi ke kota, dia sudah nggak malu lagi, dia sudah berubah, saudara. Dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan dia, yang memberikan dia ini satu keberanian. Dia lalu pergi ke kota dan dia ini berkata, dia sudah mulai mau, saudara, berjumpa dengan banyak orang. Dia berkata kepada orang-orang di situ, ayo lihat. Ya, yang dulunya nggak berani ketemu, nggak berani ngobrol, sekarang berani ngajak, saudara ya. Berani mengajak, dikatakan, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kau perbuat. Dia berkata, mungkinkah dia itu Kristus? Ya, dia menyebut nama Kristus, mungkinkah dia itu Kristus? Saudara tahu, Tuhan sedang cari ya, orang-orang seperti perempuan ini. Orang-orang yang dulunya mungkin gak bisa bergaul, punya latar belakang masa lalu yang buruk, yang tidak berguna. Saudara mungkin berpikir, siapa saya? Apakah Tuhan bisa pakai saya? Keadaan saya yang seperti ini. Tapi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita. Dan perempuan ini meresponi, dia berjumpa dengan banyak orang.
Dan dia memberitakan nama Kristus. Ya, dia berkata, itu Kristus, mungkinkah itu Kristus? Mungkinkah itu Mesias? Sebab dia sudah menyatakan kebenaran, dia sudah mengatakan apa yang terjadi dalam hidupku. Lalu saudara tahu, orang-orang di sekitar yang dulunya mungkin gak percaya sama dia, ini siapa yang ngomong? Ya, dulunya memandang sebelah mata karena punya reputasi yang buruk. Tapi hari itu, ya, melihat hidup wanita ini berubah, berani, mungkin penuh dengan sukacita, ya, penuh dengan kekuatan, penuh dengan pengurapan. Maka dikatakan mereka pun pergi keluar kota, lalu mereka datang kepada Yesus. Wanita ini membawa jiwa-jiwa orang-orang di kota itu, saudara, untuk datang kepada Yesus. Lalu ayat yang ke-39 dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi apa? Percaya. Ya, percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Perempuan yang dulunya gak bisa dipercaya, sekarang dipercaya, dipakai oleh Tuhan. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, ya, ketika orang-orang di kota itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya, mereka rindu, ya, mereka rindu mengenal siapa Yesus, mereka rindu mengalami Yesus. Maka itu orang-orang ini minta kepada Yesus supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan ayat 41, lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya. Ya, lebih banyak lagi orang-orang yang mengenal Tuhan dan akhirnya percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, orang-orang tadi yang sudah percaya kepada Yesus, mereka bersaksi, mereka ngomong sama perempuan ini, kami percaya, kami sekarang juga percaya, ya, kami percaya. Tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa apa? Dialah benar-benar juru selamat dunia. Luar biasa, saudara, hidup wanita yang diubahkan ini. Dia mengalami Yesus yang menjadi jawaban hidupnya. Yesus satu-satunya yang tahu kebutuhannya. Dan dia memberitakan itu, dia membawa jawaban itu kepada banyak orang. Sehingga semua orang di kota itu juga mengalami Tuhan. Dan akhirnya percaya kepada Tuhan bahwa Yesus itu juru selamat. Mari saudara, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Mari kita mengenal Tuhan. Dia sumber jawaban kita. Yang kedua, bukan cuma kenal, alami. Punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita menceritakan. Kita membawa nama Yesus itu kepada banyak orang. Ya, kita mengenal, kita mengalami, dan kita menceritakan. Saudara, kemarin di dalam doa full timer, ya, doa kami kalau hari Sabtu, anak-anak semua juga ikut, saudara, ya. Kami sharing bergantian dan tiba waktu giliran Kesia sharing, saya diberkati dengan sharingnya yang kebetulan juga cocok dengan khotbah saya dan bisa menguatkan saudara juga tentang bagaimana mengenal Tuhan, mengalami Tuhan sebagai jawaban. Dan bagaimana cara Tuhan menjawab dari dalam. Ya, mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan jawaban Tuhan. Tapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ya, saya minta Kesia untuk bisa sharing sebentar, ya, bersaksi buat kita semua. Saya diberkati, saya rindu saudara juga bisa diberkati dengan kesaksian ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mau kesaksian tentang bagaimana Tuhan membantu saya selama kurang lebih 2 minggu ini.
Jadi mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang tahu atau tidak tahu, saya terkena Bell's palsy. Semuanya berawal dari mungkin sekitar 2 minggu yang lalu, awal Oktober, bagian belakang telinga saya sakit. Saya kira itu cuma sakit kepala biasa. Jadi saya hiraukan, saya pikir besok akan baik-baik saja. Tapi ternyata besok masih sakit kepala. Jadi saya bilang sama papa sama mama, "Pak, belakang telinga aku sakit." Terus papa dengan santainya menjawab, "Kamu kebanyakan main HP, kamu tiduran terus," gitu. Kayaknya saya pikir ya udahlah, paling besok udah selesai, aku kurangin main HP-nya gitu. Terus ternyata hari Senin masih ada sakit kepalanya. Dan lidah saya mulai sedikit mati rasa. Jadi saya mulai kasih tahu lagi ke papa sama mama tentang hal itu. Dan akhirnya papa buat janjian dengan dokter di Tegal untuk memeriksa. Hari Selasa itu jadwalnya saya untuk ke dokter di Tegal, dan pagi semua masih baik-baik saja. Masih cuma di belakang telinga dan hanya lidah. Tapi semakin siang bibir sebelah kiri saya mulai susah untuk digerakkan. Jadi waktu saya senyum, waktu saya ketawa, itu yang naik cuma sebelah kanan. Saya panik, saya takut. Jadi saya bilang ke papa, "Pah, ini bibir sebelah kiriku gak bisa gerak, kalau senyum ke kanan," aku ngomong gitu. Terus saya makin panik waktu papa ngomong kalau ini gejala stroke ringan. Saya takut banget waktu itu. Terus akhirnya kita langsung cepet-cepet berangkat ke Tegal untuk periksa. Terus waktu periksa dokternya banyak tanya hal ini itu dan sebagainya. Dan akhirnya dokternya cuma bilang ini ada kesalahan di otot aja gitu, tenang aja, bukan stroke ringan. Akhirnya saya mencoba untuk menenangkan diri juga. Setelah pulang dikasih obat, minum obat, sorenya saya pikir akan baik-baik saja. Ternyata malah mata sebelah kiri saya mulai susah untuk menutup. Jadi kalau kedip, ini mata kiri saya nggak bisa kedip, harus manual seperti ini. Walaupun menutup pelan-pelan masih bisa, tapi tidak nyaman. Saya bilang ke papa sama mama lagi kalau mata sebelah kiri saya mulai susah untuk menutup. Akhirnya besoknya kita ke dokter saraf. Saya, papa sama mama, kami bertiga ke dokter saraf untuk periksa. Saya sangat takut waktu itu. Saya udah khawatir sekali, pikiran saya penuh dengan ketakutan, saya dikuasai dengan kekhawatiran. Saya takut terjadi hal-hal yang tidak-tidak, saya mulai memikirkan jauh ke depan hal-hal yang tidak-tidak. Dan saya sempat bertanya kepada beberapa orang, dan katanya emang Bell palsy katanya. Terus saya tanya ini ngobatinnya gimana itu dan sebagainya. Dan katanya harus pakai terapi, harus pakai ini, harus tusuk jarum, harus nanti disetrum. Saya tambah takut waktu itu. Dan saya mencoba untuk menenangkan diri. Saya berdoa sama Tuhan untuk setidaknya tidak apa-apa, tidak ada pengaruh yang berlebihan untuk tubuh saya yang bagian lain. Dan waktu setelah periksa ternyata benar Bell's palsy. Akhirnya kami berobat, saya dikasih obat, ini harus minum obat ini banyak banget yang harus diminum, yang harus dijaga, yang harus dilakukan dan segala macamnya. Nah, saya berdoa setiap hari untuk Bell palsy ini. Saya juga minta tolong beberapa orang untuk mendoakan saya juga. Jujur dalam hati saya main dalam, saya berharap waktu saya berdoa
besok pagi saya mengalami mujizat di mana tubuh saya akan baik-baik saja, normal seperti biasanya. Tapi saya tahu Tuhan bisa. Saya tahu Tuhan saya, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tapi saya juga belajar sesuatu dari ini. Tuhan lagi tekankan ini kepada saya dalam hari-hari ini, yaitu Tuhan pasti akan bantu saya. Tuhan pasti akan jawab doa saya, tapi Tuhan mau lihat hati saya dulu. Tuhan memang gak langsung menyembuhkan saya secara langsung, tapi Tuhan menguatkan saya. Tuhan memberikan saya damai sejahtera. Tuhan memberikan saya keberanian untuk minum obat yang pahitnya minta ampun. Waktu saya harus fisioterapi, Tuhan memberikan saya keberanian. Tuhan memberikan saya hati yang tenang, yang kekhawatiran, ketakutan saya semua dihilangkan oleh Tuhan. Saya diberikan hati yang sukacita untuk menjalani setiap harinya. Saya diberikan damai sejahtera. Dan Tuhan juga kirimkan orang-orang untuk mendoakan saya, untuk membantu saya, menguatkan saya, baik dari keluarga saya, kelompok Dekongresia, saya sangat bersyukur dengan itu juga. Terus teman-teman sekolah saya beserta beberapa jemaat yang lainnya yang membantu saya, memberikan saya informasi, memberikan saya bantuan dalam hal lain. Saya sangat bersyukur dengan itu. Tuhan bantu saya dari dalam dulu, bukan dari yang lain dulu. Dan saya juga nanti kalau urusan yang di dalam sudah selesai, Tuhan pasti akan bergerak juga dalam bidang lainnya. Kalau saya sempat merasa khawatir dengan biaya pengobatan yang harus dikeluarkan, karena saya harus kontrol ke dokter itu seminggu sekali, dan saya harus fisioterapi 2 kali dalam seminggu kira-kira, dan semuanya itu mengeluarkan biaya yang tentunya tidak sedikit. Dan terlebih lagi saya juga sudah mendaftar kuliah, jadi orang tua saya harus membayar cicilan uang masuk kuliah hampir setiap bulannya. Saya khawatir orang tua saya tidak punya cukup uang untuk membayar karena biayanya cukup besar, dan kata dokter kira-kira paling cepat sembuh itu 1,5 bulan. Dan kalau dihitung-hitung banyak yang harus dikeluarkan untuk biaya berobat. Tapi ternyata Tuhan sudah menyiapkan dan berpikir lebih jauh dari pemikiran dan rencana saya. Waktu saya lihat beberapa pembayaran kuliah yang harus saya bayar, saya cukup terkejut karena ternyata tidak ada pembiayaan yang harus saya bayar dalam bulan ini. Dan dari sini saya lebih menyadari lagi betapa luar biasanya Tuhan kita. Mungkin hari ini saya belum sembuh sepenuhnya, tapi saya tahu saya punya Tuhan yang mampu, saya punya Tuhan yang luar biasa. Rencananya akan selalu indah apapun yang terjadi, apapun akhirnya, apapun hasilnya. Karena itu hari ini jika ada Bapak, Ibu, Saudara yang mungkin sedang ada dalam proses Tuhan, berdoa, percayalah Tuhan pasti akan bantu. Tuhan akan bekerja dari dalam dulu, untuk hal-hal lainnya biar Tuhan yang urus. Jangan ambil alih, tugas kita hanyalah percaya, mengandalkan Tuhan, dan lakukan yang terbaik. Semoga kesaksian saya bisa memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri bersama-sama, jemaat Tuhan. Tuhan paling tahu bagaimana cara menolong kita, ya karena Dia sumber jawaban hidup kita. Mungkin caranya berbeda dengan apa yang kita harapkan. Tadi seperti Keisha, ya dia mengharapkan dia cepat sembuh, mukanya cepat pulih, senyumnya bisa kembali seperti semula.
Tapi ternyata Tuhan menjawabnya dengan memberikan hati yang tenang, ya, hati yang penuh sukacita dulu, diberikan hati yang percaya, diberikan keberanian. Itu juga merupakan jawaban Tuhan. Amin, saudara. Kemarin di Dekom wanita ada ibu yang bertanya kepada saya, Bu Gem, bagaimana Bu Gembala menghadapi? Ya, dia menyebutkan beberapa hal. Saya ngomong, saya nggak tahu bagaimana menghadapinya. Yang saya tahu saya punya Tuhan. Ya, saya cuma apa-apa saya itu datang sama Tuhan. Karena saya tahu saya ini nggak bisa gitu. Saya menyadari benar, saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya rapuh, saya lemah, saya gampang nangis, saudara. Saya gampang down. Saya cuma ngomong kalau ada apa-apa ya saya cuma bisa nangis sama Tuhan. Apa yang saya rasakan tuh saya cerita sama Tuhan gitu. Tuhan, aku ini lagi sedih Tuhan. Saya ngomong, ya memang karena aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku cuma bisa berdoa, aku cuma bisa ngomong, nangis, berseru sama Tuhan, cerita sama Tuhan. Kalau saya butuh, waktu saya menghadapi anak saya, Kesia, saudara. Saya menguatkan hati saya, tapi saya namanya orang tua, saya pasti juga takut, khawatir. Tapi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan yang aku minta sekarang, Tuhan bicara sama saya supaya saya nggak takut. Ya Tuhan bicara, Tuhan nyatakan firman-Mu, Tuhan ngomong supaya aku ini tenang. Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong. Ya saya mengungkapkan semua sama Tuhan, karena saya tahu semua masalah itu jawabannya hanya satu, yaitu pribadi Tuhan sendiri. Kita nggak mampu, saudara, kita nggak kuat. Datang pada Tuhan, ceritakan, curahkan isi hatimu, segala apa yang kau alami, kau rasakan. Mungkin orang-orang di sekelilingmu gak tahu apa yang kau alami dan mereka mungkin gak bisa tolong kamu. Tapi Tuhan kita sumber jawaban hidup kita. Amin. Mari datang kepada Tuhan, mari kita pujikan lagu ini. Hanya Dia Yesus sumber jawaban hidup kita. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari dari awal. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur. Katakan Tuhan, yang ada padaku semua milik-Mu Tuhan. Semuanya milik-Mu. Amin. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Mari katakan hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau
tersedia bagiku selamanya, selamanya Kau ku cinta. Mari kita akui, katakan hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya Kau ku cinta. Mari dengan perlahan, mari katakan hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya Kau ku cinta. Yang percaya hanya Yesus jawaban, mari angkat tanganmu, katakan Tuhan, hanya Engkau satu-satunya, hanya Engkau saja Tuhan, hanya Engkau tempat aku berharap, hanya Engkau yang aku andalkan Tuhan. Aku mau berjalan bersama dengan Tuhan, aku tidak akan pernah goyah. Kasih-Mu tersedia bagiku selamanya Kau ku cinta. Lebih sungguh lagi katakan hanya Yesus saja, hanya Engkau jawabanku, tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya Kau ku cinta. Mari saya berikan waktu buat Bapak Ibu Saudara, kau datang secara pribadi kepada Tuhan. Mari curahkan isi hatimu kepada Tuhan sebelum kita pulang. Mari nikmati waktu-waktu dengan Tuhan pagi hari ini. Tuhan tahu apa yang engkau butuhkan. Mungkin orang-orang di sekitarmu tidak tahu apa yang sedang engkau rasakan, tidak tahu apa yang sedang engkau alami. Mereka tidak tahu jauh kedalaman hatimu. Tapi percayalah, Dia Tuhan yang peduli, Dia sangat peduli. Dan Dia tahu, Dia paling mengerti, Dia paling mengenal kita. Melebihi kita mengenal diri kita sendiri. Dia paling tahu. Kalau kita tahu, Dia jawaban kita. Kenapa seringkali kita tidak datang kepada Tuhan? Kenapa seringkali kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri? Kenapa seringkali kita justru lari mencari pertolongan manusia? Kalau kita tahu Dia sumber jawaban kita. Mari mulai hari ini datang terus kepada Tuhan. Melekat erat dengan hatinya. Mari miliki lebih banyak waktu bersekutu dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan, mendengar Tuhan. Setiap waktu kau berkomunikasi dengan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Dia. Renungkan perkataan Tuhan, renungkan janji-janji Tuhan, renungkan firman Tuhan. Kepada siapa lagi kita berharap kalau bukan kepada Tuhan? Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitarmu untuk menguatkan engkau. Tuhan bisa pakai keluargamu, Tuhan bisa pakai teman-teman gereja, teman-teman komunitasmu. Tapi yang utama, engkau harus datang lebih dulu kepada Tuhan. Alami Tuhan secara pribadi. Kenali siapa Dia.
Dan engkau akan mengalami semua hal yang Tuhan sudah sediakan untuk hidupmu. Dan engkau akan dipakai Tuhan menjadi jawaban bagi banyak orang. Banyak orang di luar sana sedang kebingungan seperti kita, mungkin melebihi kita. Banyak orang sedang mencari-cari jawaban. Banyak orang sedang susah, banyak orang sedang bimbang. Kalau kita punya jawabannya, apakah kita mau simpan jawaban itu untuk diri kita sendiri? Kalau kita tahu jawaban untuk mereka, masihkah kita berdiam diri dan menyimpan jawaban itu hanya untuk dirimu dan kau nikmati sendiri? Itu bukanlah murid Kristus. Kalau engkau tahu jawabannya, pasti engkau akan datang kepada orang-orang yang butuh jawaban. Mereka butuh jawaban, mereka butuh pribadi Yesus. Hanya Yesuslah yang menjadi jawaban bagi hidup mereka, tidak ada yang lain. Hanya Yesus yang menjadi jawaban bagi orang-orang di sekitarmu yang belum mengenal Tuhan. Bawa pribadi Yesus, perkenalkan siapa Yesus yang sudah engkau kenal, yang sudah engkau alami. Dan kita semua akan dipakai oleh Tuhan seperti wanita ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Ini kami Tuhan, kami rindu Kau pakai setiap kami menjadi alat-Mu untuk memberitakan nama-Mu, untuk membawa jawaban bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat persembahan kita. Tuhan, kami juga membawa persembahan kami. Kami bersyukur buat semua berkat yang Kau percayakan dalam hidup kami. Pakai kami menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik itu pekerjaan misi, Tuhan, pekerjaan Tuhan yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kota ini, kota Brebes dan kota sekitarnya. Tuhan, Kau memberkati keuangan gereja ini, dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan. Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, yang memberi dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akan pulang, kita akan terima berkat Tuhan. Pulanglah jemaat Tuhan, engkau diutus untuk engkau membawa pribadi Yesus keluar. Ketika engkau berjumpa dengan banyak orang di luar sana, mereka semua akan mengalami kasih Tuhan lewat hidupmu. Mereka semua akan mengalami kuasa Tuhan lewat hidupmu. Akan banyak jiwa-jiwa mengalami kasih dan kuasa Tuhan lewat perubahan hidupmu, lewat karaktermu, lewat kehidupanmu yang menjadi terang dan garam bagi banyak orang. Pulanglah, bawa berkat Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan berkat-Mu tercurah buat setiap kami umat-Mu. Berkat rohani, berkat jasmani, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, semua berkat yang terbaik Tuhan sudah Engkau sediakan buat setiap kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.